Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan materi tentang anak berbakat dan disabilitasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aisyah Sukma Safitri dari IAIN Kediri, jurusan PGMI. Anak berbakat. Anak berbakat atau gifted dapat disamakan dengan anak cerdas atau seseorang yang memiliki kemampuan. Jadi, apa sih anak berbakat itu? Anak berbakat ialah anak yang memiliki kemampuan bawaan sejak lahir, dan anak berbakat mampu berkembang secara optimal berdasarkan lingkungan yang ditinggali. Dapat berwujud dalam kemampuan inteligensi, bakat akademik, atau bakat lainnya. Anak berbakat atau gifted menurut Sandrock adalah anak yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata, IQ di atas 130, atau mempunyai bakat unggul di berbagai bidang seperti seni, musik, atau matematika. Jadi, dapat disimpulkan bahwa anak berbakat ialah anak yang memiliki kemampuan, kecerdasan bawaan sejak lahir yang mampu berkembang secara optimal berdasarkan lingkungan ditinggali dan memiliki beberapa keunggulan dalam beberapa bidang, inteligensi, bakat akademik, dan lain-lain. Adapun beberapa karakteristik anak berbakat menurut Terman yang diacu oleh Samsur Mokhtar sebagai berikut. 1. Anak berbakat menonjol dalam kesiapan mental. Biasanya anak tersebut lebih siap dari anak-anak lainnya dalam melakukan kegiatan atau pembelajaran. 2. Keinginan tinggi dalam belajar. 3. Daya konsentrasi diri yang besar. 4. Daya penalaran yang tinggi. Biasa diartikan anak memiliki imajinasi tinggi dalam melakukan beberapa hal. 5. Kemampuan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang baik. 6. Menunjukkan minat yang setinggi-tingginya. 7. Mandiri dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan. 8. Dapat memberi jawaban tepat dan langsung. Maksudnya dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dan dijawab dengan betul dan tepat. Selain karakter, ada pun hambatan yang ada pada anak berbakat dalam penyesuaian sosial adalah sulit dalam bersosialisasi. Seperti anak berbakat tidak berminat bermain, berbicara, dan berbaur dengan teman sekelas. Tidak suka bergaul dan lebih suka menyendiri, serta merasa tidak cocok dengan guru maupun teman di sekolah. Kehadiran anak berbakat dalam suatu keluarga merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang, sehingga sangat patut untuk disyukuri. Dengan ini, semua orang tua berkewajiban untuk menerima kehadiran secara positif, memberikan lingkungan yang konduktif, bermakna bagi pertumbuhan dan perkembangan keberbakatan. Anak-anak berbakat tersebut memerlukan program pendidikan dengan pelayanan dengan jangkauan program sekolah agar dapat merealisasikan terhadap masyarakat maupun untuk mengembangkan diri sendiri. Seperti program sekolah akselerasi. Akselerasi merupakan suatu program pendidikan pada kecepatan yang lebih tinggi atau pada usia yang lebih muda dibandingkan daripada yang konvensional. Program akselerasi dipandang relevan untuk membantu anak gifted akademik karena akselerasi dapat diterapkan di sekolah manapun, menghabiskan waktu lebih sedikit di sekolah, memperbaiki motivasi, kepercayaan, dan penampilan. Kemampuan yang dimiliki mereka, baik secara potensial maupun nyata, meliputi kemampuan intelektual umum, kemampuan akademik khusus, kemampuan berpikir kreatif produktif, kemampuan memimpin, kemampuan dalam salah satu bidang seni, dan kemampuan psikomotor. Pendekatan dalam mengajar anak berbakat.
Beberapa para ahli yakin bahwa guru merupakan faktor kunci bagi keberhasilan program pendidikan anak berbakat demikian sekolah. Ada beberapa mode pembelajaran untuk mengembangkan anak berbakat dalam ruang kelas, yaitu 1. Kurikulum yang siswa pelajari di sekolah. Memberikan isi kurikulum kepada siswa atau anak berbakat dengan tingkat belajar yang sesuai pada mereka. Di antaranya melalui akselerasi, telekoping, pemadatan kurikulum atau compacting, studi mandiri, dan pusat belajar. 2. Proses siswa belajar dengan informasi. Keterampilan proses dalam pembelajaran anak berbakat diantaranya 1. Keterampilan berpikir tingkat tinggi. 2. Keterampilan berpikir kreatif. 3. Keterampilan problem solving merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah serta menemukan solusi yang efektif untuk mengatasinya. Pada dasarnya, kemampuan problem solving berkaitan dengan berbagai skill lain seperti kemampuan mendengar, menganalisis, meneliti, kreativitas, komunikasi, kerja tim, dan pengambilan keputusan. 4. Keterampilan penelitian. Dengan menggunakan katalog kartu, memahami sistem organisasi perpustakaan, menggunakan sumber-sumber informasi di samping buku, menggunakan sumber-sumber masyarakat. 3. Produk. Bagaimana siswa menunjukkan apa yang mereka tahu. Dengan mengembangkan produk memberikan siswa suatu kesempatan dalam menggunakan gaya belajarnya dan preferensi personal untuk menunjukkan pengetahuannya. 4. Lingkungan belajar. Kebutuhan anak berbakat berkenaan dengan lingkungan belajar dan terdiri atas lingkungan fisik, sosial, dan emosional yang guru dan siswa ciptakan. Disabilitasi. Apa sih disabilitasi itu? Disabilitasi merupakan kondisi pelemahan organ tubuh atau impairment serta keterbatasan dalam beraktivitas dan berpartisipasi ataupun kondisi ketidaksempurnaan fungsi maupun struktur anatomi dan biasanya disebut sebagai istilah kecacatan. Jenis disabilitasi diantaranya 1. Tunanetra atau gangguan penglihatan ialah bisa berupa buta total atau kurang was dalam melihat meski menggunakan alat bantu dan terdapat kurang dan lebih penerangan yang cukup. 2. Tunawicara atau gangguan bicara merupakan ketidakmampuan dalam berbicara atau pembicaraannya tidak dimengerti, artikulasi tidak jelas. 3. Tunarungu, gangguan pada pendengaran. 4. Cacat tubuh, bisa berupa kelainan pada tulang, kelumpuhan maupun ketidaklengkapan anggota gerak. 5. Tunagrahita, gangguan perkembangan kepandaian. 6. Cacat fisik atau mental, gangguan antara cacat tubuh dengan tunagrahita. 7. Tunalaras atau gangguan kejiwaan. Kerangka hukum dan kemajuan teknologi untuk anak penyandang disabilitasi. Kerangka hukum. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undang yang dimaksudkan untuk melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitasi. Beberapa peraturan yang menyangkut hak asasi penyandang disabilitasi sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Convention the Right of Person with Disabilities. 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitasi. 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang pelindungan khusus bagi penyandang disabilitasi. Kemajuan teknologi untuk anak penyandang disabilitasi.
seperti contoh pada para penyandang tunanetra dalam membaca novel. Padahal sebenarnya novel sendiri syarat akan hiburan, motivasi maupun nasihat. Dengan adanya kemajuan teknologi, terdapat beberapa novel motivasi dalam bentuk audio agar bisa diakses oleh penyandang tunanetra. Audio novel ini merupakan sebuah alat penyerupa box yang di dalamnya berisi novel. Hal ini dapat menjadi semacam gebrakan baru di industri penerbitan bahwa novel tidak hanya bisa dinikmati dengan dibaca saja, namun juga dapat melalui suara. Terlebih lagi, temuan fakta bahwa di Indonesia masih banyak penyandang tunanetra, sehingga membuat pembuatan audio novel ini menjadi penting demi memenuhi kebutuhan mereka terhadap hiburan dan motivasi. Dari materi singkat yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi pembaca dan menonton videonya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.